Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Selamat pagi untuk kalian semua. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi pelajaran kita kali ini adalah perdagangan internasional. Anak-anak sekalian, tidak ada negara di dunia ini yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri. Setiap negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian pula halnya dengan Indonesia. Tidak semua bisa dihasilkan dari Indonesia. Sebagai sebuah contoh, Indonesia masih mengimpor barang-barang yang bersifat teknologi dan mengekspor rempah-rempah hasil hutan dan hasil tanaman ke luar negeri. Anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor itu disebut dengan eksportir. Jadi jika Indonesia mengekspor rempah-rempah ke negara lain, maka Indonesia sudah melakukan ekspor dan Indonesia disebut dengan negara eksportir. Lantas, apa itu impor? Impor adalah masuknya barang dari negara lain. Kita membeli barang dari negara lain. Sebagai sebuah contoh, Indonesia membeli kendaraan roda 2 dari Jepang. Maka Indonesia mengimpor kendaraan roda 2 dari Jepang. Dalam hal ini, Indonesia adalah negara importir, sedangkan Jepang adalah negara eksportir. Lalu, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Anak-anak sekalian, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat kualitas sumber daya manusia, maka produk yang dihasilkan juga akan semakin baik. Yang ketiga, adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya negara yang menguasai iptek akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh negara lain. Yang keempat, adanya perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Yang kelima, perbedaan-perbedaan yang mempengaruhi perdagangan internasional diantaranya harga barang, perbedaan upah di setiap negara, biaya produksi, serta perbedaan selera. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Apa saja sih manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Manfaat yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Manfaat yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Manfaat yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Manfaat yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Manfaat yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Manfaat yang kedelapan, mendorong kemajuan iptek karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan manfaat yang terakhir,
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyerap banyak tenaga kerja. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Di antaranya menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari produksi dalam negeri. Kemudian bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan proteksi? Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Apa pula yang dimaksud dengan kuota? Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Apa yang dimaksud dengan tarif? Tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan politik dumping? Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Baiklah anak-anak sekalian, inilah pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.